Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Apakah karunia-karunia Roh Kudus masih berlaku hingga saat ini? Ada dua macam pandangan yang dianut di kalangan para teolog tentang hal ini. Continuationism yang percaya bahwa semua karunia rohani, termasuk penyembuhan, bahasa roh, dan mujizat, masih tersedia di zaman ini, sama seperti pada zaman gereja mula-mula. Seorang continuationist mempercayai bahwa karunia rohani masih berlanjut sejak hari Pentakosta dan bahwa gereja zaman ini memiliki akses pada karunia-karunia roh yang disebut dalam Alkitab. Cessationism yang mengajarkan bahwa ada beberapa karunia yang terhenti dan tidak lagi terjadi di zaman ini. Cessationism bukan membahas apakah karunia masih diberikan, melainkan karunia yang manakah yang masih diberikan. Cessationism percaya bahwa karunia-karunia yang bersifat mujizat telah berakhir dengan berakhirnya zaman rasuli. Melihat dua pandangan di atas, maka sebenarnya inti persoalannya adalah apakah karunia-karunia yang bersifat mujizat, supranatural masih ada sekarang? Mari kita temukan jawabannya pada setiap episode lepas episode di program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada. Senang hari ini saya Pendeta Ezra Soru kembali menjumpai Anda dalam program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program ini diproduksi oleh Pijar TV di Kota Jakarta, dan sebagai informasi kepada saudara semua bahwa semua tim yang terlibat dalam produksi program ini telah mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kami juga mau berterima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan kepada Pijar TV. Dukungan dalam doa maupun juga dalam dana yang telah memungkinkan program ini terproduksi dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sedang ada dalam seri pelajaran tentang doktrin Roh Kudus, dan
ada begitu banyak hal tentang Roh Kudus yang sudah kita bahas. Dan apabila pembahasan-pembahasan ini menimbulkan atau menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran pemirsa, jangan ragu-ragu, kami menyediakan nomor kontak yang ada di layar saudara. Silakan kontak nomor tersebut, kirimkan pertanyaan saudara, dan tim Pijar TV akan dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara. Baik saudara yang terkasih, kita sudah membahas banyak hal tentang doktrin Roh Kudus, dan terakhir dalam seri-seri terakhir kita sudah membahas soal karunia Roh Kudus. Sekarang kita akan melanjutkan lagi dengan suatu pembahasan tentang apakah karunia Roh Kudus itu masih berlaku sampai saat ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang poin ini, maka di kalangan Kristen atau di kalangan para teolog itu tidak sependapat satu sama lain, ya. Ada yang mempunyai pandangan yang disebut sebagai continuationism, itu adalah suatu paham yang percaya bahwa seluruh karunia yang dibicarakan di dalam Alkitab, seperti yang kita sudah bahas, itu masih berlaku sampai dengan hari ini, dan tersedia sampai mulai dari gereja awal atau gereja mula-mula sampai akhir zaman. Itu semua masih berlaku. Ini pandangan pertama, ya. Nah, coba baca satu komentar dari Good Question. Seorang kontinuasionis mempercayai bahwa karunia rohani masih berlanjut sejak hari Pantekosta dan bahwa gereja zaman ini memiliki akses pada karunia-karunia roh yang disebut dalam Alkitab. Ya, jadi gereja sejak berdirinya pada hari Pentakosta kan diberikan karunia. Ya, sejak saudara percaya Yesus diberikan karunia. Terus diberikan sepanjang orang Kristen diberikan karunia, dan itu sampai akhir zaman nanti. Karunia-karunia roh yang dibicarakan dalam Alkitab, dalam bagian-bagian ayat yang kita sudah lihat, semuanya masih berlaku sampai hari ini, ya. Itu adalah pandangan continuationism, ya. Sedangkan pandangan yang kedua itu namanya cessationism, itu berbeda dengan pandangan pertama tadi. Yang ini mengatakan bahwa karunia-karunia roh itu sudah tidak berlaku lagi, terutama adalah karunia yang sifatnya mujizat. Ya, sifatnya supranatural atau adikodrati, itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, coba baca keterangan di dalam Wikipedia. Cessationism adalah doktrin bahwa karunia rohani seperti berbicara dalam bahasa roh, nubuat dan penyembuhan berhenti dengan zaman apostolik. Para reformis seperti John Calvin yang memulai pandangan ini. Ya, jadi perhatikan ya. Karunia rohani seperti bahasa roh ini kan sifatnya mujizat. Ya, penyembuhan itu juga mujizat, nubuat itu juga mujizat. Berhenti pada zaman apostolik. Maksudnya berhenti pada zaman apostolik itu adalah karunia-karunia seperti itu diberikan untuk rasul-rasul saja. Begitu rasul-rasul sudah mati semua di akhir abad pertama, maka berakhir jugalah semua karunia mujizat itu. Ya, yang tersisa adalah karunia-karunia yang lain yang tidak sifatnya mujizat. Ya, tapi bahasa roh sudah berhenti di sini. Ya, karunia kesembuhan sudah berhenti di sini. Karunia membuat mujizat sudah berhenti di sini. Kalau karunia mengajar masih ada. Ya, karunia untuk iman masih ada. Karunia membagi-bagi sesuatu, karunia untuk memberi pimpinan masih, tapi pokoknya yang supranatural itu sudah berakhir. Itu namanya cessationism, ya. Nah, melihat dua pandangan ini kita bertanya, mana yang benar? Apakah karunia roh seluruhnya masih berlaku sampai sini? Atau memang sebagian yang supranatural itu sudah tidak berlaku lagi, ya. Nah, kita mau bahas satu-satu. Pertama adalah pandangan continuationism ini. Dasarnya apa? Dasarnya sederhana, bahwa Alkitab membicarakan adanya
karunia-karunia itu. Tapi tidak ada bagian Alkitab atau indikasi apapun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa karunia-karunia itu sudah hilang. Ya, itu dasarnya. Maka harus ditafsirkan bahwa karunia-karunia tersebut masih terus diberikan. Alkitab bicara tentang bahasa roh, tapi tidak ada indikasi bahwa bahasa roh sudah berhenti. Ayat mana yang mengajarkan itu? Mujizat kesembuhan itu memang diberikan Alkitab, tapi tidak ada ayat yang mengindikasikan bahwa itu sudah berhenti. Kalau memang tidak ada seperti itu, maka harus diartikan itu terus ada. Ya, seorang yang namanya Sam Storm, dia memberikan kata-kata seperti berikut ini. Ya. Dimulai dari hari Pantekosta dan berlanjut di seluruh kitab kisah para rasul, setiap kali roh dicurahkan kepada orang yang baru percaya, mereka menerima karunia-Nya. Tidak ada yang menunjukkan fenomena ini terbatas pada mereka. Dan kemudian, hal seperti itu tampaknya tersebar luas dan umum di gereja Perjanjian Baru. Orang Kristen di Roma, Korintus, Samaria, Kaisarea, Antioquia, Efesus, Tesalonika, dan Galatia mengalami keajaiban dan karunia pewahyuan. Sulit untuk membayangkan bagaimana para penulis Perjanjian Baru dapat berbicara lebih jelas tentang seperti apa seharusnya kekristenan Perjanjian Baru. Dengan kata lain, beban pembuktian ada pada sesasionis. Jika karunia-karunia tertentu dari golongan khusus telah berhenti, maka adalah tanggung jawab sesasionis untuk membuktikannya. Ya, nah jadi maksudnya dia gini loh. Alkitab kan membicarakan ada karunia. Ya berarti ada dong. Sampai sekarang. Tapi kalau pandangan sesasionis itu mengatakan tidak, itu hanya sebatas para rasul, sudah berakhir pada para rasul, ya jangan suruh kita yang menunjukkan mengapa dia terus berlanjut. Tapi sesasionislah, beban pembuktian ada pada sesasionis itu adalah untuk menunjukkan mengapa itu sudah berakhir. Ya. Nah, itu adalah pandangan dari kontinuasionisme ini. Ya. Nah, sekarang kita melihat pandangan kedua, yaitu pandangan dari sesasionisme ini, yang menganggap bahwa karunia-karunia mujizat, kesembuhan, bahasa roh itu sudah berakhir di era para rasul. Ya. Dasar dari pandangan ini adalah bahwa kalau kita melihat mujizat di dalam Alkitab, itu mujizat tidak terjadi dalam setiap zaman. Mujizat itu hanya terjadi pada zaman-zaman tertentu saja. Ya, tidak seluruh zaman itu selalu ada mujizat. Oke, coba baca kata-kata dari John MacArthur. Menurut kitab suci, mujizat terjadi dalam 3 periode utama, pada masa-masa Musa dan Yosua, pada masa Elia dan Elisa, dan pada masa Kristus dan para rasul. Masing-masing periode ini berlangsung kira-kira kurang dari 100 tahun, tetapi dalam masing-masing periode itu terdapat perkembangan mujizat. Mujizat menjadi ukuran. Allah dapat melemparkan dirinya ke dalam alur sejarah secara adikodrati setiap saat ia mengingininya. Tetapi tampak ia memilih untuk membatasi dirinya khususnya kepada 3 periode ini. Ya, jadi kalau kita lihat rentang sejarah, maka mujizat itu hanya terjadi pertama zaman Musa, Yosua, mujizat banyak. Lalu berikut zaman Elia Elisa, mujizat banyak. Setelah itu zaman Yesus dan rasul-rasul. Allah bisa membuat mujizat sepanjang sejarah, tapi dia ternyata memilih untuk membuat mujizat hanya pada 3 zaman ini. Dia tidak membuat mujizat di sepanjang zaman. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kok mujizat tidak selalu ada? Mengapa mujizat hanya bergerombol pada 3 masa itu? Ya. Nah, di sini kaum sesasionis itu memberikan pandangan bahwa, ya, pertama adalah bahwa mujizat itu diberikan itu untuk memperkenalkan suatu zaman baru, suatu babakan wahyu tertentu. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya kalau dalam sejarah pewahyuan, maka wahyu itu adalah Allah menyatakan diri. Itu namanya wahyu. Itu bisa berupa
seperti hukum Taurat diberikan atau kitab nabi-nabi diberikan. Nah, itu namanya babakan wahyu. Nah, kalau kita melihat di sini, ini satu babak pertama wahyu di mana diberikan Taurat. Maka Musa itu ada di sini. Pada waktu Tuhan Allah memberikan wahyu berupa Taurat kepada Musa, maka mujizat banyak. Babak kedua itu adalah babaknya para nabi. Dan nabi besar itu adalah Elia. Elia dianggap sebagai wakilnya. Maka zaman Elisa itu zamannya nabi, maka mujizat banyak. Setelah itu zaman perjanjian baru, itu ada Yesus dan rasul-rasul. Ini wahyu diberikan lagi. Sehingga tertulislah perjanjian baru. Maka mujizat banyak. Jadi mengapa sampai ada mujizat-mujizat bergerombol di 3 tempat? Karena ada wahyu. Jadi mujizat itu untuk menandai suatu zaman baru atau suatu babak baru dalam pewahyuan. Maka mujizat diberikan. Nah, setelah zaman para rasul dan Yesus, di abad pertama rasul mati semua dan wahyu sudah selesai, ya kan? Kitab suci selesai ditulis, di ujungnya ada kitab wahyu, di pasal ujungnya pasal 22, di ayat-ayat ujungnya kira-kira 18-19 dibilang tidak boleh ada yang tambah, tidak boleh ada yang kurang. Kalau kurang, Allah mengambil bagian dari pohon kehidupan. Kalau nambah, Allah nambah malapetaka. Jadi setelah wahyu berakhir di sini, tidak boleh nambah lagi. Berarti tidak bisa ada wahyu baru. Nah, mengapa ada mujizat di sini? Karena ada wahyu. Mengapa ada mujizat di sini? Karena ada wahyu. Mengapa ada mujizat di sini? Ada wahyu. Dan wahyu berakhir. Kalau memang wahyu berakhir, ke depan, sampai zaman kita, tidak ada wahyu lagi. Lalu kalau memang tidak ada wahyu lagi, ngapain lagi Allah bikin mujizat? Ya, ngapain lagi Allah bikin mujizat? Maka secara otomatis semua mujizat berhenti di era para rasul. Selesai. Ini pandangan sesasionisme. Ya. Itu pertama, alasan mereka. Alasan kedua adalah mujizat menegaskan para pembawa wahyu. Nah, di sini pembawa wahyunya adalah Musa sampai era Yosua. Di sini pembawa wahyunya adalah nabi, yaitu Elia. Di sini pembawa wahyunya itu adalah Yesus atau rasul. Bahwa ini adalah wakil-wakil, makanya Tuhan Yesus di Matius 17 itu ketemu di gunung dengan Tuhan Yesus, Musa, Elia. Kenapa Tuhan Yesus, Musa, dan Elia? Karena ini Musa perwakilan yang ini, Taurat, Elia perwakilan para nabi, dan Yesus perwakilan perjanjian baru. Nah, di sini Musa plus Yosua, rentang waktunya. Di sini Elia plus Elisa, rentang waktunya. Di sini Yesus plus para murid, rasul-rasul, rentang waktunya. Dan selesai di sini kan. Wahyu selesai, maka mujizat selesai. Tapi kedua tadi, karena pembawa wahyunya Musa, maka Musa diberikan kemampuan bikin mujizat supaya orang mengakui. Karena di sini Elia wakilnya, maka Elia diberikan kemampuan bikin mujizat supaya orang percaya berita yang dibawa oleh Elia. Karena di sini tokohnya adalah Yesus dan para rasul, maka mereka beroleh kemampuan bikin mujizat. Atau Yesus membuat mujizat dari diri sendiri. Supaya orang-orang percaya tentang berita yang mereka bawa. Jadi mujizat itu diperlukan itu untuk menegaskan atau meneguhkan para pembawa wahyu itu. Oke, kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Yohanes pasal 10, 24, 25. Yohanes pasal 10 ayat 24-25. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan?
"Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang pada kami. Mereka butuh ketegasan tentang identitas Yesus. Tapi Yesus bilang, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, itu yang memberikan kesaksian. Berarti saya ini siapa? Apakah saya benar Mesias? Tergantung dari pekerjaan-pekerjaan itu. Atau mujizat-mujizat itu. Berarti mujizat mengkonfirmasi pembawa wahyu. Ya. Oke. Kita coba perhatikan contoh dengan Musa di Keluaran pasal 4. Ya. Ayat 1 dan seterusnya. Keluaran 4 ayat 1-9. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku?" Ya, jadi Musa mau diutus, tapi bagaimana kalau mereka nggak percaya? Bagaimana caranya Tuhan meneguhkan Musa? Atau berita yang dia bawa? Ayat 3. Ayat 3, firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular." Ya, jadi bagaimana sih supaya orang percaya? Tuhan bilang, ayo, tongkat di tanganmu itu lempar, menjadi ular. Berarti mujizat kan? Berarti mujizat tongkat jadi ular supaya apa? Supaya orang percaya terhadap Musa. Maka Tuhan memberikan mujizat supaya meneguhkan si pembawa wahyu ini. Ya, si pembawa wahyu ini. Lalu sekarang lihat ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ya, jadi dengan memberikan mujizat itu, nanti orang percaya bahwa Allah Yahweh, Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memang betul-betul menyertai Musa atau memerintahkan Musa. Oke, ayat 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Terus masuk tangan di saku, begitu keluar, kusta. Ini mujizat. Nah, sekarang ayat yang ke-7. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Mujizat lagi. Ya, mujizat lagi. Tujuannya apa? Di ayat yang ke-8, mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan ayat 9, jika mereka tidak percaya pada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengar perkataanmu, maka engkau mengambil air dari sungai Nil, harus kau curahkan atas tanah yang kering, lalu air itu kau ambil akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Berarti ada tanda. Jadi supaya orang percaya pada Musa, si pembawa wahyu, Tuhan berikan kemampuan bikin mujizat. Ya, kemampuan bikin mujizat. Oke, sekarang coba lihat contoh dalam 2 Korintus 12 ayat 12. 2 Korintus 12 ayat 12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Berarti tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa itu membuktikan bahwa aku rasul. Ya, berarti Tuhan meneguhkan Paulus bahwa dia adalah seorang rasul dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Ya, mujizat-mujizat. Oke, Ibrani 2 ayat 3-4. Ibrani 2 ayat 3-4, keselamatan yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Allah meneguhkan kesaksian dan tanda-tanda dengan berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Berarti kita bisa melihat bahwa
memang karena Musa membawa wahyu, maka Musa diberi kemampuan bikin mujizat. Karena Elia membawa wahyu, Tuhan meneguhkan dia dengan mujizat. Karena Yesus dan para rasul membawa wahyu, maka Tuhan meneguhkan dengan mujizat. Dan setelah itu wahyu selesai. Lalu ngapain lagi Tuhan bikin mujizat? Tidak ada kepentingan lagi untuk meneguhkan pembawa berita. Maka mujizat berakhir di era para rasul. Karunia-karunia mujizat seperti kesembuhan bahasa roh itu berakhir di era para rasul. Ini sensasionisme. Alasan mereka yang ketiga adalah mujizat menarik perhatian mereka yang mendengar untuk bisa mendengar wahyu itu. Ya. Misalnya, mujizat-mujizat yang Musa lakukan di Mesir itu memberikan pelajaran kepada Israel sekaligus orang Mesir supaya mereka memperhatikan, ya. Mereka memperhatikan. Jadi gini loh. Kalau saya mau sampaikan wahyu dari Tuhan kepada kalian, kalau saya khotbah mana pernah kalian mendengar, ya? Tapi bagaimana kalau ada orang mati, saya bangkitkan? Heboh nggak? Heboh. Wah, setelah saya bangkitkan orang mati, sekarang saya ngomong, kalian mau dengar? Mau, wah ini ajaib ini. Tapi kalau saya hanya bawa Alkitab saja khotbah-khotbah pada kalian, susah kalian mau dengar saya tuh, ya. Nah, sekarang saya ngomong ulang-ulang sama Bapak, Bapak tidak mau percaya. Ya, Bapak jangankan mau percaya, dengar saya tidak mau. Tapi istri Bapak lumpuh. Bawa sini istrinya. Hei Dorcas, bangunlah dan berjalanlah. Jalan. Sekarang Bapak, wow, ajaib, mujizat. Sekarang mau dengar saya? Mau. Jadi mengapa Tuhan kasih mujizat? Supaya para orang manusia ini bisa dengar dan memperhatikan ini para utusannya ini, pemberi wahyu itu. Ya. Oke, contoh. Kisah 5, 12-14. Kisah para Rasul 5 ayat 12-14. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Ya, tanda dan mujizat banyak, ya. Terus? Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Di ayat 12, oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Akibatnya ayat 14, makin lama makin bertambah jumlah orang percaya pada Tuhan. Berarti mujizat-mujizat itu membuat orang memperhatikan. Begitu orang perhatikan, lalu mereka ngomong tentang wahyu, Injil, firman, maka orang dengar. Jadi tujuan pemberian mujizat supaya orang melihat kepada wahyu. Dan wahyu sudah selesai. Kalau wahyu sudah selesai, masih perlu mujizat itu? No. Maka semua mujizat, semua karunia yang sifatnya mujizat selesai di era para rasul. Ya. Bahasa roh, kesembuhan ilahi, keajaiban-keajaiban selesai. Coba baca kata-kata MacArthur. Bahasa roh, penyembuhan, dan mujizat semuanya dimaksudkan sebagai tanda-tanda untuk membuktikan suatu zaman penyataan baru. Penyataan itu wahyu, ya. Penyataan baru artinya wahyu baru. Terus? Sementara zaman pernyataan itu hampir selesai, tanda-tanda itu pun lenyap. B. Warfield, seorang ahli teologi, menulis, mujizat tidak terjadi dalam halaman-halaman Alkitab secara sembarangan, di sana-sini dan di mana-mana dengan semaunya tanpa alasan-alasan jelas. Mereka termaksud pada masa-masa pernyataan dan muncul hanya bila Allah berbicara kepada umatnya melalui para utusan resmi yang menyatakan maksud-maksudnya yang indah. Bahwa mujizat itu banyak diperlihatkan dalam gereja para rasul adalah tanda dari kekayaan zaman rasuli akan penyataan. Dan ketika periode pernyataan ini
selesai, periode mujizat itu pun telah berlalu sebagai hal yang sudah sewajarnya terjadi. Ya kan? Jadi semua selesai. Pandangan pertama, seluruh karunia dari Roh Kudus, termasuk yang sifatnya mujizat, bahasa roh, apa segala macam ini masih berlaku sampai akhir zaman. Tapi pandangan kedua yang baru saya jelaskan, itu berhubungan dengan wahyu. Wahyu sudah selesai. Jadi semua mujizat bahasa roh yang spektakuler sudah selesai. Mau terima yang mana? Yang pertama, continuationism, atau yang kedua, cessationism? Masih berlaku. Ini? Masih berlaku terus semua ya? Pemirsa di rumah bagaimana? Ya. Yang tadi saya ungkapkan dengan ini semua ini adalah pandangan dari cessationism yang menganggap bahwa karena mujizat terkait dengan wahyu ini, untuk meneguhkan wahyu, untuk melegitimasi pembawa wahyu, dan untuk menarik orang kepada wahyu itu, maka diberi mujizat, dan begitu selesai, maka tidak perlu lagi. Itu pandangan cessationism. Nah, tapi continuationism ini mempunyai tanggapan. Tanggapan terhadap pandangan cessationism ini. Tadi pertama dibilang bahwa mujizat itu diberikan kepada ya nabi-nabi, Musa, Elia. Memang betul. Musa sebagai nabi, Taurat itu. Musa juga nabi. Elia, Elisa juga nabi. Yesus Kristus dan para rasul. Tapi continuationism ini berkata, memang betul mujizat bergerombol di sini. Tapi mujizat tidak pernah terbatas hanya pada nabi dan rasul. Yang non-nabi, non-rasul juga itu kalau Tuhan mau pakai, itu bisa. Ya. Contohnya, yang di luar kalangan rasul. Yesus punya murid yang lain, 70 orang. Coba baca Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Jadi ada 70 murid ya, kirim dua-dua. Berarti ada berapa kelompok? 35 kelompok ya. Lalu ayat 9. Ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ayat 17. Ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Berarti bukan hanya 12 rasul yang bikin mujizat. 70 orang ini ya dikatakan sembuhkanlah orang sakit. Pasti 70 orang itu bisa sembuhkan orang sakit. Tuhan, setan-setan takluk pada kami. Berarti mereka juga mengusir setan. Berarti mujizat tidak terbatas pada rasul dan nabi. Ini murid biasa, 70 orang. Tapi bisa. Ya. Lalu Stefanus, kisah 6 ayat 8. Kisah 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Apakah Stefanus rasul? Bukan ya. Siapa dia? Diaken. 7 orang yang dipilih untuk pelayan diakonia. Salah satunya Stefanus. Dan dia bikin mujizat. Sekarang Filipus. Kisah 8 ayat 6 sampai 7. Kisah 8 ayat 6 sampai 7. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tanda-tanda yang diadakan. Berarti Filipus bikin mujizat juga. Terus? Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ini siapa yang lakukan? Filipus. Filipus ini bukan Filipus rasul. Ya, Filipus diaken. Ya.
Ada juga Ananias di Kisah 9 ayat 17-18. Dia menumpangkan tangan ke atas Saulus, lalu Saulus bisa melihat. Ada juga sejumlah jemaat di Efesus di Kisah 19 ayat 6 dikatakan, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan nubuat. Ada anak-anak Filipus di Kisah 21 8-9 dikatakan mereka beroleh karunia untuk bernubuat. Lalu sejumlah jemaat di Galatia 3 ayat 5, mereka melakukan mujizat di antara kamu. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam daftar karunia yang diberikan oleh Paulus, itu Paulus mencatat ada karunia-karunia yang sifatnya spektakuler, mujizat, supranatural, tapi bukan untuk rasul, untuk orang awam biasa. Ya. Roma 12 ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan. Kita tuh bukan rasul, jemaat biasa. Terus 1 Korintus 12 ayat 8-10, kepada yang lain dia beri karunia menyembuhkan. Yang lain ini artinya jemaat biasa nih. Kepada yang seorang Roh memberi karunia mengadakan mujizat. Kepada yang lain dia beri karunia bernubuat. Kepada yang seorang dia memberikan karunia berkata-kata bahasa roh, dan kepada yang lain untuk menafsirkan bahasa roh. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata mujizat-mujizat, karunia-karunia yang spektakuler, yang supranatural seperti bahasa roh, nubuat dan lain sebagainya tidak didominasi oleh rasul dan nabi. Semua orang bisa. Ya. Coba baca kata-kata Donald Carson. Kedatangan roh tidak hanya terkait dengan fajar zaman baru, tetapi dengan kehadirannya. Tidak hanya pada hari Pantekosta, tetapi dengan seluruh periode dari Pantekosta hingga kembalinya Yesus Sang Mesias. Ya, jadi dia bilang mulai dari hari Pentakosta sampai akhir zaman itu akan ada. Ya, akan ada. Coba lagi kata-kata dari Sam Storm. Ada juga kesinambungan mendasar atau hubungan yang secara rohani antara gereja dalam Kisah Para Rasul dan gereja di abad-abad berikutnya. Tidak ada yang menyangkal ada era atau periode di gereja mula-mula yang bisa kita sebut apostolik. Kita harus mengakui pentingnya kehadiran pribadi, fisik para rasul dan peran unik mereka dalam meletakkan dasar bagi gereja mula-mula. Tetapi perjanjian baru tidak pernah mengajarkan bahwa karunia-karunia rohani tertentu secara unik dan eksklusif terikat pada mereka, atau bahwa karunia-karunia itu berlalu dengan berlalunya mereka. Gereja universal atau tubuh Kristus yang didirikan dan dikaruniai melalui pelayanan para rasul adalah gereja universal yang sama dan tubuh Kristus saat ini. Kita bersama-sama dengan Paulus dan Petrus dan Silas dan Lydia dan Priscilla dan Lukas adalah anggota dari satu tubuh Kristus yang sama. Ya, jadi Sam ini mengatakan bahwa ini semua gereja Tuhan, semua ini dipakai. Kita sama dengan para rasul yang lain. Memang ada era rasul, tapi tidak ada karunia yang hanya melekat pada rasul. Sehingga walaupun para rasul sudah berakhir, tapi karunianya tetap terus berjalan. Ya. Lalu pandangan kedua dari sesasionisme tadi adalah bahwa tujuan mujizat adalah menandai zaman baru. Karena ada zaman baru, Musa, mujizat ada. Para nabi, mujizat ada. Yesus dan Rasul, mujizat ada. Karena ada pewahyuan. Tapi kontinuasionisme berkata bahwa mujizat memang tujuan primernya untuk menandai wahyu, zaman wahyu. Tapi mujizat diberikan itu bukan hanya semata-mata untuk menandai zaman baru. Ya. Mujizat bisa diberikan sebagai respon Tuhan terhadap doa umatnya. Wahyu memang sudah tidak ada, tapi kalau kamu yang buta lalu berdoa minta Tuhan sembuhkan. Dan kalau Tuhan bisakah, apakah Tuhan selalu menolak? Oh, tidak bisa. Karena wahyu sudah berakhir, jadi lu minta sampai kapanpun saya nggak akan bisa menyembuhkan. Kan tidak juga. Tuhan bisa saja mau menyembuhkan kamu. Walaupun eranya wahyu itu sudah selesai. Ya, era wahyu sudah selesai. Tapi Tuhan masih mau membuat mujizat. Ingat ya, masih mau itu bukan berarti harus selalu mau ya.
Tuhan masih mau membuat mujizat sebagai respon terhadap doa dari orang-orang. Ya. Yang ketiga, secara khusus tentang karunia-karunia yang diberikan dengan tujuan membangun tubuh Kristus, termasuk karunia mujizat. Karunia itu diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Itu tujuan pemberian karunia. Nah, kalau memang karunia itu punya tujuan membangun tubuh Kristus, mengapa karunia-karunia mujizat harus berakhir di sini? Kenapa karunia-karunia mujizat tidak bisa dipakai untuk membangun tubuh Kristus hanya karena wahyu sudah selesai? Ya. Dan yang paling penting adalah Paulus menegaskan bahwa karunia yang bersifat mujizat itu terus berlangsung. Minimal dia memberikan satu contoh sampai akhir zaman. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, sekarang mari perhatikan baik-baik ayat ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Nubuat ini kan karunia. Bisa bersifat mujizat. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Ini mujizat ini, bahasa roh. Bahasa roh berhenti. Pengetahuan lenyap. Berarti bahasa roh akan berhenti. Nubuat akan berakhir. Tapi berhentinya kapan? Kapan berhentinya? Kalau dilihat dari ayat itu kapan berhentinya? Jika yang sempurna tiba. Jika yang sempurna tiba. Kalau yang sempurna tiba, maka bahasa roh berhenti. Kalau yang sempurna tiba, maka nubuat berhenti. Kalau yang sempurna tiba, maka semua karunia berhenti. Ya kan? Berarti karunia baru berhenti kalau yang sempurna tiba. Pertanyaannya, yang sempurna itu apa? Ya? Nah, disinilah masalahnya. Orang sesasionis bilang yang sempurna itu Alkitab. Ya. Jadi karunia-karunia itu memang jalan. Tapi yang sempurna tiba, itu karunia berhenti. Yang sempurna itu Alkitab. Maka begitu Alkitab sudah selesai ditulis dan lengkap, selesailah karunia-karunia. Maka sekarang ini nggak ada bahasa roh lagi. Alkitab sudah ada. Itu tafsiran mereka. Tapi kayaknya tafsiran itu tidak terlalu tepat ya. Karena yang sempurna itu teleion. Itu menunjukkan, tidak selamanya menunjukkan benda yang sempurna. Ya. Tapi kalau kita melihat di situ, itu kan 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 ya. Kita geser sedikit, turun sedikit ke bawah, ketemu ayat 12. Coba baca ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Oke, perhatikan di ayat yang ke-10 tadi dia bilang, karunia itu akan berhenti kalau yang sempurna tiba. Yang mana yang sempurna? Di ayat 12, ujung terakhir, nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Apa itu sempurna? Kita akan melihat muka dengan muka. Kapan kita melihat muka dengan muka? Dan kapan kita mengenal Tuhan dengan sempurna? Kalau Tuhan Yesus datang kembali. Ya kan? Karena kita coba bandingkan dengan 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah,
tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau Kristus datang, kita akan mengenal Dia dengan sebenarnya. Melihat muka dengan muka, sempurna. Kalau begitu, yang sempurna tadi itu bukan Alkitab. Yang sempurna itu adalah akhir zaman saat Yesus datang kembali. Jadi nubuat akan berhenti. Bahasa roh akan lenyap. Pengetahuan akan selesai. Seluruh karunia akan selesai kalau yang sempurna itu tiba, yaitu Tuhan Yesus datang kembali pada akhir zaman. Berarti karunia baru berakhir pada akhir zaman. Maka sekarang karunia masih terus berlangsung, termasuk karunia yang supranatural. Bahasa roh, mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Ini tanggapan dari continuationism. Tapi ada pandangan yang lebih moderat. Gini. Oke, sekarang pandangan pertama. Continuationism. Mujizat masih ada. Masih berlaku. Ya. Karunia mujizat masih ada, masih berlaku. Cessationism bilang karunia mujizat sudah stop di era Rasul. Tapi ada pandangan ketiga. Karunia mujizat sudah stop. Tapi mujizat masih ada. Mujizatnya masih ada, tapi karunianya tidak ada. Yang ini karunianya masih ada. Ada orang-orang tertentu yang diberi kemampuan bikin mujizat. Nih, kamu dapat karunia. Kalau kamu doa orang sakit, sembuh. Kamu bisa bikin mujizat. Yang ini bilang sudah nggak ada lagi karunianya. Yang ketiga, yang karunia memang nggak ada, tapi mujizatnya bisa ada. Jadi nggak ada orang yang diberi kemampuan bikin mujizat. Tapi mujizat bisa terjadi kalau Tuhan pakai atau Tuhan mau bikin. Nggak perlulah ada orang khusus. Kamu doa sendiri dan Tuhan mau sembuhkan. Kan bisa. Doa sendiri saja. Coba baca kata-kata Paul Enns. Suatu perbedaan harus dibuat antara mujizat dan karunia mujizat. Ya, jadi mujizat dan karunia mujizat harus beda. Oke. Lanjut. Meskipun karunia mujizat, yakni kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan mujizat berhenti setelah masa apostolik, hal itu tidak berarti bahwa mujizat tidak dapat atau tidak terjadi lagi pada masa sekarang. Allah dapat saja menjawab doa orang percaya dan melakukan mujizat dalam hidupnya. Ya. Lalu, lanjut lagi Paul Enns. Suatu perbedaan harus dibuat antara karunia menyembuhkan dan kesembuhan itu sendiri. Sebagaimana dalam kasus karunia tanda lain, karunia menyembuhkan berhenti dengan penyelesaian kanon kitab suci. Tidak ada lagi kebutuhan untuk karunia menyembuhkan. Namun demikian, Allah akan tetap respon doa-doa dari anak-anaknya dan menyembuhkan seorang dari penyakitnya. Hal ini namun demikian tanpa alat dari orang lain. Allah dapat menyembuhkan seseorang secara langsung. Suatu perbedaan antara dua bentuk kesembuhan ini muncul dalam Kisah Para Rasul 9, di mana Petrus menyembuhkan Eneas melalui karunia, tetapi Allah menyembuhkan Tabita sebagai respon dari doa Petrus. Karunia mujizat nggak ada lagi, tapi Tuhan masih bikin mujizat. Bisa. Karunia kesembuhan sudah nggak ada lagi, tapi Tuhan masih mau membuat kesembuhan kalau dia mau. Karunia masih ada terus. Karunia sudah berhenti zaman Rasul. Karunia sudah berhenti, tapi mujizat dan kesembuhan bisa ada. Pilih mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Pilih nomor 3. Agnes.
1. 3. Kalau kalian pilih 3, artinya kalian harus menerima bahwa saat ini tidak ada orang yang ada karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan sudah nggak ada lagi. Tidak ada orang yang saya ini ada karunia kesembuhan. Nggak ada lagi. Gitu ya. Gimana? Bingung? Silakan direnungkan. Ya. Menurut saya, yang harus saudara buang ini. Dan pikirkan nomor 1 atau nomor 3. Bedanya adalah kalau pilih nomor 1, berarti hari ini kita percaya ada orang yang memang Tuhan masih kasih kemampuan khusus. Dia kemana-mana doa-doa orang sembuh. Tapi kalau pilih nomor 3 berarti orang model begitu nggak ada lagi. Tapi karena kamu berdoa Tuhan jawab kamu sembuh. Kamu berdoa Tuhan jawab kamu sembuh. Kalau kalian pilih nomor 3, ya, maka jangan percaya ada pendeta tertentu yang Tuhan pakai secara khusus untuk kesembuhan ilahi. Masih tetap nomor 3? Keputusan ada di tangan Anda. Saya cuma memaparkannya. Tapi kalau saya terus terang saya condong ke ini. Walaupun saya sendiri tidak memastikan itu. Ya. Saya condong ke sini dengan beberapa catatan. Bahwa sekalipun demikian itu tidak mutlak. Dalam pengertian tidak bisa ada orang yang, itu yang seperti kita lihat dalam kata-kata Baker dalam beberapa episode yang lalu saya kutip, bahwa ini tidak berlaku mutlak seolah-olah karena saya punya karunia kesembuhan maka saya pergi doakan orang sakit siapa saja pasti sembuh. Tidak. Tergantung kehendak Tuhan lagi. Karena Paulus itu punya karunia kesembuhan. Tapi ternyata menghadapi Timotius yang sakit dia nggak bisa. Jadi dia paling-paling hanya suruh jangan minum air saja, tambahkan anggur sedikit karena pencernaanmu terganggu. Trofimus sakit, Paulus nggak sembuhkan, nggak bisa pakai karunia itu. Ya, Epafroditus sakit nyaris mati, tapi Paulus nggak bisa bikin mujizat apa-apa. Padahal dia ada karunia. Kelihatannya ada karunia itu, tapi tidak bisa semau-maunya bikin kesembuhan. Tidak. Nah, saya condong pada ini. Saya tidak berani membuat sebuah keputusan final secara jelas di sini, tapi pokoknya 1 dan 3 saya condong pada nomor 1. Ya. Nah, pemirsa sekalian, kalau pembahasan ini saya juga tidak tahu pendapat saudara bagaimana, tapi saudara boleh bertanya. Ya, saudara boleh berespon. Kirim pertanyaan saudara, ada nomor di layar kaca Anda, dan tim Pijar TV akan merespon setiap pertanyaan saudara. Dan terus mendukung Pijar TV dalam doa, dana, seperti yang juga sudah dilakukan oleh sejumlah saudara, sehingga Pijar TV bisa memproduksi program Ku Tahu Yang Ku Percaya, dapat terus untuk memberkati banyak orang. Ya. Oke, kita sekarang tinggalkan persoalan itu. Kita akan masuk kepada poin yang lain, adalah bahwa semua karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Semua karunia itu adalah pemberian Roh Kudus. Coba 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dikaruniakan penyataan roh kepada tiap-tiap orang. Ya, di dalam New International Version maupun juga New American Standard Bible diterjemahkan the manifestation of the Spirit,
manifestasi atau perwujudan roh. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kamu, manifestasinya adalah karunia. Ya, kalau ada Roh Kudus dalam kamu, manifestasinya adalah karunia. Semua orang percaya ada roh. Maka manifestasinya berarti semua orang percaya harus punya karunia. Dari mana? Ya dari roh. Karena itu karunia itu adalah manifestasi dari roh. Ya, kalau kita melihat catatan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dibilang begini. Ya, sebab kepada seorang roh memberikan. Karunia berkata berarti roh berikan. Roh yang sama memberikan. Di ayat yang ke-8. Ayat ke-9, roh yang sama memberikan. Lalu muncul kata ia memberi karunia. Roh memberikan kuasa. Dia memberikan karunia. Dia memberikan karunia. Dia memberikan karunia. Itu muncul di dalam ayat 10. Ya. Sampai juga ayat 11. Itu dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Itu berarti bahwa sadarlah bahwa kalau kamu punya karunia, itu dari Roh Kudus. Kamu punya karunia ini, itu dari Roh Kudus. Ini ditekankan oleh Paulus. Kamu harus sadar betul-betul bahwa karunia yang kamu miliki itu dari Roh Kudus. Untuk apa kita perlu sadar ini? Terutama bagi yang punya karunia yang hebat-hebat. Ya, sadar itu dari Roh Kudus. Karena apa? Karena kalau tidak menyadari itu dari Roh Kudus, kemungkinan besar orang jadi sombong. Karena karunianya hebat. Kalau lihat daftar-daftar karunia itu, ada yang hanya membagi-bagi sesuatu, ya. Ada yang urus administrasi, seperti yang kita sudah bahas, ya. Ada yang hanya urus orang lapar, orang miskin. Tapi ada yang ini karunia-karunia yang hebat. Misalnya menyembuhkan. Misalnya mengajar firman Allah. Ya model kayak saya begini ya di depan layar. Karunia saya itu berguna di depan layar. Saya harus tampil di depan banyak orang untuk berkhotbah, untuk mengajar. Nah, maka itu bisa membuat saya menjadi sombong karena karunia saya kelihatannya hebat. Tapi sekarang kalau saya khotbah di sini dan mengajar dengan bagus, di sebelah ada orang yang bikin kesembuhan ilahi. Kira-kira jemaat lari kemana? Kebanyakan lari ke sebelah ya, kesembuhan. Kenapa? Wow, kayak orang sakti. Ini bisa menyebabkan orang yang punya karunia yang hebat merasa diri, wow, saya sombong, saya hebat. Ini menjadi sombong. Nah, makanya Paulus menekankan, ingat bahwa karuniamu yang hebat itu datangnya dari roh, bukan dari dirimu. Kenapa harus sombong? Bukan kamu sumbernya. Karunia yang hebat itu adalah manifestasi dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu. Ya. 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi kalau kamu dapat karunia yang hebat-hebat, menyanyimu bagus sekali, ya, kamu menyanyi di gereja bagus sekali, bahkan artis Indonesian Idol pun kalah dari kamu, ya. Wih, hebat ya. Bisa jadi sombong ya? Bisa. Karunia untuk bermain musik. Wow, kalau dia bermain musik luar biasa sekali. Itu bisa menjadikan orang sombong. Apa saja karunia kita yang begitu memukau banyak orang. Itu bisa jadi sombong. Nah, semua saudara yang punya karunia-karunia yang hebat-hebat dan rasa bangga muncul dalam diri saudara, ya, dan menganggap remeh orang lain, dengar baik-baik, ya. Ayat tadi bilang apa? Baca yang di garis bawahi. Jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kalau kamu menerima karunia itu dari roh, mengapa kamu seolah-olah tidak menerimanya dan seolah-olah itu semua dari kamu? Jadi sadar ini karunia dari Roh Kudus, jangan sombong. Tapi kedua, ini juga menolong, sadar bahwa ini dari Roh Kudus, itu menolong kita supaya jangan minder. Kalau karunia kita nggak sespektakuler orang lain.
Ya, karunia kita nggak sebagus orang lain. Sementara Pak Esra berkhotbah dan mengajar dengan baik. Lalu yang menyanyi dengan suara emas kayak Indonesian Idol diiringi oleh musik yang luar biasa dan permainan saxophone yang menyaingi Kenny G. Ya. Nah, sedangkan kamu ya urus administrasi, ya, pendaftaran dan lain sebagainya. Lalu kamu urus makan minum untuk ini. Ini semua ini akan tampil di layar dan dinikmati oleh 100.000 orang. Ya, atau ribuan orang yang menonton Pijar TV. Tapi kalian berdua siapa yang nonton? Urus administrasi toh, daftar-daftar, ya, urus makan minum, makanan kurang, kamu lari ke sana, ya, cari makan, ini siap minum. Siapa yang lihat kamu? Ini bisa membuat kamu minder. Tapi kamu harus sadar bahwa kemampuan kamu untuk urus administrasi dan makan minum itu juga karunia dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang berikan, kamu harus hargai itu. Oke? Ini penting. Karena banyak orang dalam gereja rasa minder dengan karunianya. Ya. Dia bilang, aduh, kepengen rasanya tampil depan layar dan menyanyi ya. Tapi bagaimana bisa menyanyi? Tepuk tangan saja fals. Ya. Kayaknya nggak bisa ini. Satu ibu pernah datang pada saya, Pak, saya mau melayani Tuhan, tapi apa? Menyanyi nggak bisa, pimpin liturgi nggak bisa, main musik nggak bisa, ngajar sekolah minggu nggak bisa, pimpin doa juga belepotan. Terus apa? Saya mikir-mikir, saya bilang, Ibu bisa senyum kah? Dia bilang, bisa Pak. Nah, bagaimana kalau minggu depan datang gereja, sebelum jemaat yang lain datang, Ibu datang duluan. Berdiri di muka pintu dan setiap orang yang datang, Ibu pegang tangannya dengan hangat dan berikan senyuman paling manis. Bisa? Bisa. Coba Ibu senyum. Dia senyum. Itu. Kebaktian jam 9, jam 7 dia sudah ada. Dan saya bilang, ingat Ibu ya, setiap orang datang Ibu harus senyum. Ingat ya, kalau ada orang senyum ya, kalau nggak ada orang jangan senyum-senyum sendiri. Dan dia datang dan dia mulai bersuka cita. Wah, sukacita sekali, selamat datang. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, mari. Wih, dia menikmati itu. Dan dia merasa bahwa wow, dia berharga sekali. Terima kasih Pak ya, saya sudah bisa melayani Tuhan. Sederhana sekali kan? Tapi kalau itu memang kemampuan yang datang dari Roh Kudus, ya, itu harus dihargai, tidak boleh. Dan jangan pernah meremehkan karunia orang lain, dan jangan pernah meremehkan karunia sendiri. Kalau ternyata karunia itu kelihatannya nggak spektakuler. Ya. Oke, baca kata-kata dari Albert Barnes. Tak seorang Kristen pun harus tertekan atau kecil hati seakan-akan ia menempati suatu tempat yang lebih rendah atau tidak penting, karena tempatnya juga telah ditetapkan baginya oleh Allah. Bahwa semua orang harus puas atau senang dengan bagian atau pemberian kepada mereka dalam gereja, dan harus berusahanya untuk melakukan penggunaan yang terbaik dari segala talenta-talenta dan pemberian-pemberian mereka. Ya, harus puas. Ingat ya, ada orang yang diberi talenta 5, ya. Ada yang 2, ada yang 1, lalu yang 1 bilang, 1 ini dia kubur saja. Ya. Jangan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Lanjut dari Albert Barnes. Tak seorang pun harus tertekan atau meremehkan karunia-karunianya sendiri, betapapun rendahnya karunia-karunia itu.
Di tempat mereka sendiri, mereka bisa sama pentingnya seperti pemberian-pemberian dari orang-orang lain. Bahwa Allah telah menempatkan dia di mana ia ada, atau telah memberinya pemberian-pemberian yang kurang bagus daripada yang telah ia berikan kepada orang-orang lain, bukanlah kesalahannya. Tidak ada kejahatan dalam hal itu, dan karena itu, ia harus berusaha untuk memperbaiki atau meningkatkan satu talentanya dan membuat dirinya berguna di tempat di mana ia ditempatkan. Ya, harus puas dengan karunia yang ada dan ingat bahwa ketika seorang diberikan karunia 5 talenta dan dia bungakan dapat 10 kan, lalu Tuhan itu bilang, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang setia. Dapat 10 loh, 5 bungakan 100%. Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang setia. Tapi ada orang yang diberi karunia talenta 2 saja, dia bisa bungakan jadi 4. Lihat pujiannya sama, baik sekali hambamu, hamba yang baik dan setia. Ini 10, itu 4. Tapi pujiannya sama. Tapi yang satu yang tidak, yang kubur, hai hamba yang jahat. Itu kan perumpamaan tentang talenta. Berarti hasil boleh beda, tapi kesetiaan sama. Tuhan hargai. Saya bisa berkhotbah dan sekali berkhotbah misalnya 10.000 orang bertobat. Ya, hasilnya begitu banyak. Tapi kamu hanya setia mengajar 2 anak sekolah minggu, tapi setia. Tuhan bukan lihat hasilnya, tapi kesetiaan di dalam melayani. Ya, kesetiaan dalam melayani. Maka saya yang setia sampai dapat 10.000 jiwa, kamu yang setia dan dapat hanya 2 jiwa. Bukan hasilnya, tapi kesetiaannya. Satu malam satu pendeta berdoa, tidur dan dia mimpi. Dan dia mimpi dan Tuhan menunjukkan buat dia sebuah pagar tembok, semacam pintu dari tembok besi, tinggi sekali. Lalu Tuhan suruh dia, hai hambaku, doronglah pintu itu. Hari Senin, dan dia mulai dorong, dia dorong sekuat-kuatnya, dan itu pintu tidak bergeser, pintu batu itu tidak bergeser sedikit pun. Oke, sudahlah. Besok lagi, hari Selasa, dia datang dorong lagi, tidak bergerak. Hari Rabu, hari Kamis, tidak bergerak. Hari Jumat dia bilang, aduh, ini kayaknya nggak mustahil tergeser. Dia sudah coba 4 hari ini. Ya, tapi Tuhan datang lagi kepada dia, dorong. Maka kali ini dia mengeluarkan tenaganya lebih keras lagi, tapi tidak terdorong juga. Ya, hari Sabtu dia dorong lagi dan tidak ada hasil. Dan akhirnya dia menyerah. Tuhan dalam mimpi itu suruh dia mendorong dari hari Senin sampai Sabtu. Dan hari Sabtu dia menyerah. Tuhan, saya sudah dorong sesuai perintah Tuhan, dorong dari hari Senin sampai hari Sabtu nih, dan gak geser-geser nih. Lalu Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Lalu dia bilang, kenapa Tuhan puji saya? Saya dorong saja nggak terdorong, 1 inci pun nggak. Lalu Tuhan bilang, siapa yang menyuruh kamu menggeser pintu itu? Nggak, aku hanya menyuruh kamu mendorong. Soal dia tergeser atau tidak itu bukan urusanmu. Yang penting kamu setia mendorong. Dan kamu telah menunjukkan kesetiaanmu mendorong dari hari Senin sampai Sabtu, biarpun 1 inci pun tidak bergerak. Itu artinya, dan dia bangun dan dia sadar, oh, Tuhan lebih peduli pada prosesnya dan pekerjaannya, pelayanannya, bukan hasilnya. Karena hasil itu kan urusan Tuhan. Kau mau berkhotbah jago bagaimanapun juga, tapi kan orang bertobat atau tidak bertobat kan dari Tuhan. Hasil pelayanan dari Tuhan, tugasmu melayani. Karena itu tidak peduli karuniamu sekecil apapun, tugasmu lakukan dengan setia, lakukan dengan setia. Kalau kamu lakukan dengan setia, Tuhan memperhitungkan seluruh kesetiaanmu itu. Tidak peduli karuniamu sekecil apapun. Ya. Jadi
sadar karunia itu dari Roh Kudus. Kalau karunianya sekecil itu saja, remeh, tapi itu kan Roh Kudus yang kasih. Penghargaan kamu kepada Roh Kudus harus membuat kamu menghargai karuniamu yang remeh itu. Ya. Ketiga adalah untuk mencegah terjadinya iri hati terhadap karunia orang lain. Ya kan? Apalagi ya, kalau saya punya karunia berkhotbah dan mengajar, kamu juga. Tapi kayaknya saya lebih hebat. Itu bisa buat kamu iri hati pada saya dong. Bisa. Tapi sadarkah kamu bahwa ini bukan karena hebat saya, tapi karena dari Roh Kudus? Kamu juga dari Roh Kudus. Iri hati pada saya sama dengan kamu marah pada Roh Kudus. Kenapa dia dikasih karunia lebih hebat dari saya? Nah, maka sadar bahwa karunia kita itu dari Roh Kudus itu mencegah kita untuk iri hati dengan orang. Ya. Yang belakang layar bisa iri hati dengan yang depan layar. Tiap hari makan. Taruh makanannya di mana? Waktu masukkan ke tubuh tuh makan taruh di mana? Di depan. Di piring. Ya, tapi masukkan ke dalam tubuhmu lihat apa? Mulut. Lihat mulut ya. Bagaimana kalau telingamu protes? Enak banget ya mulut tuh ya. Tiap hari makan. Sekali-sekali dong, gua dong. Maka sate tusuk dari telinga. Ya kan? Nggak bisa. Telinga tidak boleh marah kepada mulut. Ya, hidung tidak boleh marah kepada mulut. Ya. Karena kok enak sekali mulut tuh ya. Semua yang enak-enak masukkan ke dia ya. Kok kita nggak pernah ya? Ya enggak lah. Masing-masing itu sudah ada bagian. Ya kan? Maka tidak perlu marah dengan orang lain. Kita sedang membangun tubuh Kristus. Ya. Saya ke bagian ini, kamu ke bagian itu. Tidak usah iri hati dengan orang. Ya. Yang penting setialah dengan bagianmu. Tak usah peduli dengan karunia orang lain. Ya. Apalagi sampai iri hati. Oke, baca kata-kata dari YFC Editors. Karunia-karunia ini bukan untuk digunakan bagi kepentingan diri sendiri, tetapi untuk membangun gereja dan membawa orang kepada Kristus. Dan oleh karena campuran karunia pada setiap orang itu begitu unik, maka tidak ada tempat untuk membanding-bandingkan atau untuk iri hati dalam tubuh Kristus. Kita harus bersukacita dengan karunia setiap anggota dan mengucap syukur kepada Tuhan atas begitu banyak ragam alat yang telah Ia berikan kepada kita. Oke, kata-kata Billy Graham. Kita juga tidak usah mengingini atau cemburu akan apa yang telah dimiliki oleh orang lain. Kita boleh mengharapkan untuk beroleh karunia tertentu. Tetapi jika itu bukan kehendak dari Roh Kudus, kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Jika kita tidak puas karena Roh Kudus tidak mengabulkan karunia yang kita ingini, kita berdosa. Ya. Saya pernah menghadiri satu acara. Lalu mendengar seorang berkhotbah dengan bagus. Setelah itu dia berdoa dan dia tutup mata. Tuhan memberitahu saya, di tempat ini ada seorang ibu yang sakit, gagal ginjal, sudah cuci darah sekian kali. Dia ada di sini, maju ke depan, maju. Dan dia berdoa dalam nama Yesus. Beberapa saat setelah itu terkonfirmasi bahwa ibu itu sembuh. Saya pikir, wow, dia berdoa dan dia bisa lihat ada ibu sakit di situ. Dan dia berdoa dan sembuh. Lalu kepengenlah saya seperti itu. Bayangkan kalau saya bisa berkhotbah seperti itu, saya berdoa bisa melihat sesuatu dan saya doa sembuh. Wow, pasti hebat. Maka mulailah saya berdoa, Tuhan berilah saya karunia untuk bisa lihat-lihat begitu. Ya. Dan sekalian berilah saya karunia untuk kalau saya doa orang sakit sembuh. Untuk mendapatkan karunia itu, saya doa, puasa. Saya doa dan puasa sampai hari ke-17. Saya hampir mati. Batal puasanya hari ke-17. Tapi saya ulang lagi dari hari pertama. Sampai 1 bulan penuh dan selesai. Dan saya mulai yakin bahwa
Sekarang saya sudah dapat karunia. Karena sudah minta pada Tuhan. Saya kalau berdoa tutup mata pasti saya dapat penglihatan. Maka mulailah saya tutup mata dan berdoa. Saya berdoa mengharapkan ada semacam TV muncul di pikiran dan muka saya. Tapi saya tunggu-tunggu gelap. Kucing lewat pun saya tidak tahu. Akhirnya saya kesimpulan nggak dapat. Tapi jangan-jangan saya dapat karunia kesembuhan. Ya. Maka ada orang sakit. Dan saya pergi berkunjung ke dia. Dan berdoa. Dalam nama Yesus. Sembuh. Begitu saya pulang. Mereka kasih tahu kabar. Pak, sudah mati. Saya hitung. Orang-orang yang saya doakan ini. Ya, selama pelayanan saya habis saya doakan. Kira-kira sudah 19 mati setelah saya doakan. Jadi saya dapat karunia lain, membawa orang menghadap hadirat Tuhan. Tapi karunia kesembuhan enggak. Tapi pikir-pikir, ya sudahlah. Tuhan memang kasih karunia saya mengajar firman. Ya sudahlah, saya konsentrasi mengajar firman. Nggak usahlah pusingkan karunia orang lain mau seperti apa. Ya biarlah. Tuhan bisa pakai orang lain dengan karunia-Nya, dia bisa pakai saya dengan karunia saya. Sadar bahwa Roh Kudus itu sumber karunia, membuat kita tidak iri hati. Dan yang keempat, itu untuk menekankan bahwa orang Kristen harus bersatu dan bekerja sama, karena karunia merupakan pemberian Roh Kudus yang satu dan sama. Saya nggak bisa melakukan tugas orang lain. Orang lain tidak bisa sama seperti saya. Maka itu berarti membuat kita saling membutuhkan. Untuk misalnya kita di gereja nih ya, atau dalam satu pelayanan, untuk khotbah dan beritakan firman Tuhan, serahkan sama saya. Ya, tapi untuk menyanyi, serahkan sama beliau. Untuk main musik, serahkan 2 orang ini. Ya, tapi untuk persiapan semua acara, ya serahkan ini. Ya, administrasinya dan segala macam. Untuk follow up orang-orang yang bertobat, serahkan di ini. Kita punya karunia beda-beda. Makanya kita harus saling membutuhkan. Kita tidak bisa mengandalkan satu orang. Maka Roh Kudus memberikan karunia itu untuk membuat kita sadar bahwa kita saling membutuhkan. Ya. Dan apa tujuan pemberian karunia dari Roh Kudus itu? Coba baca 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Oke, untuk kepentingan bersama. Nggak pernah ada Roh Kudus kasih karunia untuk kepentingan diri sendiri. Nggak ada. Makanya kalau bahasa roh untuk kepentingan diri sendiri, membangun diri sendiri, itu pasti bahasa roh yang salah. Karena karunia diberikan membangun kepentingan bersama. 1 Korintus 14 ayat 5. 1 Korintus 14 ayat 5, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jemaat dapat dibangun. Yang dibangun bukan diri sendiri, tapi jemaat, gereja Tuhan, itu dibangun. Jadi tujuan pemberian karunia itu sebenarnya adalah supaya demi kepentingan bersama, demi kepentingan gereja Tuhan, semua bisa dibangun. Ya, oke, coba lihat kata-kata dari Warren Wiersbe. Orang-orang Korintus secara khusus membutuhkan pengingatan ini karena mereka menggunakan karunia-karunia rohani mereka secara egois untuk mempromosikan diri mereka sendiri dan bukan untuk memperbaiki gereja. Ya, jadi mereka bikin karunianya terutama bahasa roh itu untuk bangga-banggaan. Makanya Paulus perlu sisip di pasal 12 karunia roh, pasal 13 kasih, baru pasal 14 sekali lagi tentang karunia roh. Jadi kalau melaksanakan karunia tanpa kasih, itu sesuatu yang tidak benar. Nah kalau ada kasih, maka pelaksanaan karunia itu pasti untuk kepentingan bersama. Charles Hodge, terakhir. Untuk kepentingan bersama. Ini adalah tujuan umum dari semua karunia-karunia ini. Mereka tidak dirancang hanya atau terutama untuk kebaikan, apalagi untuk kepuasan,
dari penerima karunia-karunia itu, tetapi untuk kebaikan dari gereja. Sama seperti kemampuan untuk melihat bukanlah untuk kebaikan dari mata, tetapi untuk orang itu. Karena itu, pada waktu karunia-karunia Allah yang biasa atau yang bersifat mujizat diselewengkan sebagai cara untuk peninggian diri sendiri atau memperbesar diri sendiri, itu merupakan suatu dosa terhadap pemberi karunia-karunia itu, maupun terhadap mereka bagi siapa keuntungan dari karunia-karunia itu dimaksudkan. Ya, jadi kalau sampai kita menggunakan karunia untuk kepentingan diri sendiri, maka kita berdosa kepada pemberi karunia, yaitu Roh Kudus. Ingat bahwa masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan, termasuk mempertanggungjawabkan karunia kita. Tuhan sudah kasih karunia. Kalau kita lalai menggunakan karunia kita, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Karena itulah masing-masing harus berjuang mencari tahu karunia-Nya. Ya, saya sudah jelaskan bagaimana cara mencari tahu karunia. Masing-masing harus mencari karunia, memastikan bahwa karunia itu ditemukan, dan mulailah melayani seturut dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Di dunia modern ini kita nemuin banyak mujizat. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, nabi palsu pun bisa bikin mujizat. Gimana sih cara kita bedain mujizat itu dari Tuhan atau dari setan atau nabi palsu itu? Ada mujizat palsu, hasil rekayasa. Itu bisa dibongkar. Ada mujizat palsu hasil trik psikologis. Ini yang saya bilang kesembuhan psikologis. Yang bisa dirangsang dengan musik, orang sampai pada suasana trans, lalu dia bisa mengalami sejumlah kesembuhan. Sampai rumah, kambuh lagi. Karena emosinya turun. Tapi kalau setan yang bikin mujizat, itu bisa terjadi sungguh-sungguh mujizat. Ya. Tuhan juga bisa. Nah, sekarang mau membedakan antara mujizat yang asli dan tidak, ini bagaimana? Ya. Nah, kita harus melihat bahwa satu prinsip ya, di dalam Alkitab mujizat tidak pernah dibuat demi kepentingan mujizat itu sendiri, tapi mujizat biasa dipakai untuk menjadi batu loncatan kepada satu kebenaran yang baru atau yang lain. Contohnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Misalnya kamu buta, karena buta maka kamu tidak lihat apa-apa dan gelap semua. Tapi Tuhan Yesus datang dan mencerahkan matamu, sekarang kamu lihat terang. Dari gelap menjadi terang. Itu mujizat jasmani, fisik. Dengan mujizat jasmani ini, Tuhan Yesus meloncat pada kebenaran rohani, yaitu akulah terang dunia. Maka mujizat itu meloncat pada kebenaran tentang Yesus. Oke, kamu lapar. Atau di Alkitab, orang-orang lapar karena ikut Yesus beberapa hari tidak makan, lapar. Tuhan Yesus suruh kasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Begitu makan dan kenyang, makan roti dan kenyang, itu mujizat jasmani. Tapi Tuhan Yesus meloncat pada kebenaran rohani. Akulah roti hidup. Lazarus mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Itu mujizat jasmani. Tapi setelah Lazarus bangkit, Tuhan Yesus meloncat pada kebenaran rohani, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Di rumah ibu mertua Petrus, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi setelah banyak orang sakit itu sembuh, Tuhan Yesus meloncat pada kebenaran rohani dengan mengutip dari Yesaya 53. Ya, dia menanggung penyakit kita, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Berarti kita bisa melihat bahwa mujizat di Alkitab itu tidak pernah dilakukan demi mujizat. Mujizat di Alkitab itu hanya untuk menghantar orang pada suatu kebenaran yang lebih rohani. Kamu disembuhkan dari buta bukan hanya supaya kamu melihat, tapi supaya kamu kenal Yesus sebagai terang dunia. Kamu diberi makan dengan roti bukan hanya supaya kamu kenyang, tapi supaya kamu berjumpa dengan Dia sebagai roti hidup.
Kamu dibangkitkan bukan hanya supaya kamu hidup, tapi supaya kamu ketemu dengan Dia sebagai kebangkitan dan hidup. Kamu disembuhkan sakit-sakitmu, bukan supaya kamu sembuh saja, tapi supaya kamu menemukan penyembuh rohanimu. Oleh bilur-bilurmu, penyakitmu disembuhkan, penyakit rohanimu disembuhkan. Nah, kalau begitu, mujizat yang Alkitabiah, itu setelah orangnya mengalami mujizat, orangnya harus meningkat dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi kalau dia sembuh, tapi nggak kenal Tuhan, mengalami mujizat, tapi pemahamannya tentang Tuhan nggak bertambah, imannya tidak dibangun dengan itu, mengalami mujizat, tapi makin jahat. Ini kok aneh ya ini. Jangan-jangan ini kesembuhan bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Ya, jadi kalau kita mau tahu itu kesembuhan dari Tuhan, kita harus lihat kembali. Setelah mujizat itu terjadi, ada kebenaran yang rohani yang keluar dari sana atau tidak. Ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Apakah semua orang Kristen itu mengalami mujizat? Atau mujizat itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja? Ya, kepada orang-orang tertentu saja. Kan toh tadi kita sudah lihat ya, dari walaupun pandangan sesasionis, tapi dalam hal itu mereka benar. Bahwa zaman Musa diberikan banyak mujizat. Zaman Elia banyak mujizat. Yesus dan Rasul-Rasul banyak mujizat. Rasul Paulus pun tidak mengalami mujizat ketika dia mengalami duri dalam daging. 3 kali aku sudah berdoa, tapi Tuhan bilang cukup sudah, kasih karuniaku. Dia nggak mengalami mujizat. Ya. Sekarang ini banyak orang bilang mengatakan, tiap hari saya mengalami mujizat. Mujizat itu apa sih? Mujizat itu adalah penyimpangan dari kondisi normal. Kalau kamu jalan kaki di atas air, normalnya kamu tenggelam. Ya kan? Tapi tahu-tahu kau jalan, kau nggak tenggelam ya. Itu berarti ada penyimpangan dari kondisi normal. Itu mujizat. Ya. Kalau ada ular berbisa yang mematuk Bapak, normalnya Bapak mati. Tapi ternyata ular berbisa sudah patuk Bapak dan Bapak aman-aman saja ya. Ini nggak normal. Ini penyimpangan dari kenormalan. Itu mujizat. Ya. Kalau kamu mati, normalnya tidur terus sudah ya. Kita masukkan di kuburan ya. Itu normalnya. Tapi tahu-tahu pas mau kubur, kamu bangun. Semua orang lari. Pas bangun, ini nggak normal nih. Kalau nggak normal, penyimpangan. Ini mujizat. Jadi mujizat itu adalah penyimpangan dari kenormalan. Nah, kalau mujizat terjadi tiap hari, artinya tiap hari nggak normal. Maka kalau tiap hari nggak normal, maka yang nggak normal itu lama-lama jadi normal. Sehingga akhirnya mujizat itu adalah yang normal. Maka coba ya, mestinya orang mati tidur terus, tapi kok bangun, ini nggak normal. Tapi kalau yang nggak normal ini terjadi tiap hari, ada orang mati bangun, mati bangun, mati bangun, mati bangun, mati bangun, maka orang mati bangun itu normal. Terus yang nggak normalnya mati dan nggak bangun. Loh, ada mujizat. Itu orang mati terus. Ya kan? Ya kan? Mati nggak bangun. Wih, mujizat. Kan gitu. Ya. Kalau kamu jalan di atas air normalnya tenggelam. Tapi ini kok nggak tenggelam? Itu nggak normal, itu mujizat. Tapi kalau yang nggak normal terjadi terus, tiap orang berjalan di atas air tidak tenggelam. Begitu ada orang jalan dan tenggelam, mujizat. Ada orang tenggelam. Akan gitu. Maka mujizat tidak bisa terjadi tiap hari. Mujizat itu peristiwa supranatural. Dan Tuhan tidak memberikan itu pada semua orang. Ada orang bilang, kalau sampai kamu bernapas hari ini, itu mujizat.
Ya, dia menggunakan mujizat dalam definisi berbeda. Karena bernapas hari ini kan normal toh. Ya. Nah, karena itulah maka mujizat harus dipahami sebagai peristiwa supranatural dan itu tidak berlaku tiap hari dan tidak berlaku pada tiap orang. Lalu berlaku pada siapa? Ya suka-suka Tuhan lah. Tuhan mau bikin buat siapa kan? Oke? Ya, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Mengapa karunia untuk berkata-kata dengan hikmat ditempatkan di urutan pertama dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10? Artinya apakah berarti karunia ini yang paling bermanfaat, Pak? Semua bermanfaat, tapi itu paling penting. Karena karunia berkata-kata dengan hikmat seperti kita sudah pelajari itu artinya itu karunia untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu memindahkan orang dari neraka ke surga. Memindahkan orang dari tangan iblis ke tangan Tuhan. Memindahkan orang dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Maka itu dianggap sebagai yang penting. Ya. Urut-urutan itu. Saudara baca di dalam daftar karunia yang ada bahasa roh. Bahasa roh pasti paling bawah. Dengan temannya menafsirkan bahasa roh. Mengapa ditempatkan paling bawah? Karena karunia dua itu saling bergantung. Kalau satu nggak ada, satu nggak bisa jalan. Karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau bahasa roh nggak ada yang menafsirkan, nggak boleh dipakai. Tapi karunia menafsirkan bahasa roh, kalau nggak ada yang bahasa roh, apa yang kau tafsirkan? Dia baru berfungsi kalau ada bahasa roh. Maka dua karunia yang lain sendiri-sendiri bisa jalan. Tapi karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh ini harus jalan dua-dua. Nah, karena mereka dua seperti itulah maka ditempatkan pada urutan paling bawah. Ya, paling bawah. Tapi karunia-karunia yang utama termasuk juga nubuat. Nubuat itu kan kita sudah pelajari bahwa nubuat itu makna sekundernya adalah ramalan. Tapi makna primernya adalah menyampaikan firman Tuhan. Jadi karunia menyampaikan firman Tuhan atau kata pengetahuan itu dengan karunia memberitakan Injil atau kata hikmat itu ditempatkan pada karunia-karunia awal yang dianggap sebagai karunia penting karena itu menyelamatkan orang dari kebinasaan pada kekekalan, pada kehidupan yang kekal. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, apakah upah yang didapat dari karunia mengajar akan lebih besar daripada pelayanan lain seperti yang tadi Bapak jelaskan, administrasi atau menyiapkan makanan? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, juga mengapa, Pak? Sebenarnya, seperti saya bilang, Tuhan nggak lihat dari hasil ya. Tapi Tuhan melihat dari kesetiaannya. Masing-masing orang dapat upahnya. Tapi memang ada satu, sebenarnya begini, memberitakan Injil itu juga karunia ya. Tapi itu juga bisa dibilang tugas semua orang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi, kamu harus menginjil, memberitakan firman. Mau ada karunia menginjil atau tidak, harus beritakan Injil. Ya. Kamu mungkin bukan karunia menginjil, tapi harus menginjil. Ya. Siapapun harus menginjil. Kalau orang ada karunia penginjilan, maka dia akan punya penginjilan yang jauh lebih efektif. Tapi kita yang tidak punya karunia menginjil, tetap harus memberitakan Injil. Nah, karena menginjil ini, tugas semua orang Kristen, dan sekalian adalah karunia, maka khusus untuk karunia, atau khusus untuk menginjil, itu upahnya lebih besar. Ya. Coba baca Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Oke. Orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Lalu? Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Yang menuntun orang pada kebenaran akan seperti bintang-bintang. Itu gambaran betapa luar biasanya kalau kita bisa tuntun orang pada kebenaran. Jadi kalau menginjil itu upahnya besar. Pertama,
karena dia melakukan tugas Kristen. Dan kedua, karena itu memang ada karunia seperti itu. Jadi mau karunia atau tidak karunia, asal kita menginjil, upahnya itu besar sekali. Ya, maka saudara kalau guru sekolah minggu harus menginjil anak-anak. Kalau saudara pendeta khotbahnya harus menginjil. Saudara dosen ngajar harus menginjil. Kalau saudara terjun dalam pelayanan apologia, berdebat, menginjil. Ya, kalau saudara bisa cipta lagu yang sifatnya penginjilan. Kalau saudara menyanyilah lagu-lagu penginjilan supaya bisa membawa orang-orang kepada Kristus. Kalau kita melakukan itu, maka kita seperti bercahaya, seperti bintang-bintang di cakrawala. Ya, saudara-saudara, kita telah banyak belajar seputar doktrin Roh Kudus ini. Dan kalau saudara masih punya pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan saudara, dan kami dari Pijar TV akan dengan sukacita menjawab pertanyaan saudara-saudara. Dan dengan harapan bahwa semua yang telah kami bagikan ini dapat berguna bagi saudara, menumbuhkan iman saudara, dan saudara juga bertumbuh dalam pengertian, pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau saudara mendapatkan berkat dari semua pelajaran ini, sudah belajar sungguh-sungguh, bagikanlah kepada orang lain. Ya, sebarkan ajaran semacam ini supaya makin banyak orang bertumbuh dalam kebenaran. Dukung terus Pijar TV. Dukungan dalam doa kami perlukan. Tapi kalau saudara digerakkan Tuhan juga untuk mendukung dalam dana, supaya bisa memproduksi program-program seperti ini yang mencerdaskan dan mendidik banyak orang Kristen. Di layar Anda ada nomor rekening, Anda boleh berdonasi di sana untuk bisa membuat program ini terus diproduksi dan jadi berkat, jadi terang bagi banyak orang. Kami mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan karena kesempatan-kesempatan untuk mengajar saudara-saudara. Saya bersama-sama dengan teman-teman di studio Pijar TV dengan seluruh tim yang ada, berterima kasih untuk semua dukungan saudara-saudara. Sampai jumpa di dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara dan salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi Pneumatologi. Kita sudah sampai di penghujung program ini. Semua karunia diberikan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7 menyatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, adanya Roh Kudus dalam diri orang Kristen menimbulkan manifestasi, yaitu adanya karunia-karunia. Warren W. Wiersbe berkata, orang-orang Korintus secara khusus membutuhkan peringatan ini, karena mereka menggunakan karunia-karunia rohani secara egois untuk mempromosikan diri mereka sendiri dan bukan untuk memperbaiki gereja. Mari kita terus mengingat bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia roh untuk kepentingan bersama atau kepentingan gereja. Kita sudah membahas banyak tentang doktrin pneumatologi dan kami sungguh bersyukur saudara tetap setia bersama-sama dengan kami hingga di akhir rangkaian episode seri ini. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok di Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung,
Dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di edisi program Ku Tahu Yang Ku Percaya selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.